Hi. Let me show you how it's done. Dari voting beberapa hari yang lalu, kayaknya kalian lagi suka action sci-fi. So, kali ini mau cerita memilih salah satu film yang berjudul Upgrade. Kayak judulnya, film ini tuh menceritakan tentang keadaan manusia yang di-upgrade kemampuannya melebihi manusia pada umumnya. Gray Trace adalah salah satu orangnya. Dia menggunakan kemampuan luar biasa ini untuk menemukan pembunuh yang sudah membunuh istrinya dan yang sudah membuat tubuhnya cacat sebelum menggunakan teknologi canggih. Gak usah lama-lama, kalian pasti penasaran kan apakah Gray bisa menemukan si penjahat itu? Mari kita mulai, ini dia Upgrade. Scene diawali di sebuah garasi sederhana. Seorang mekanik konvensional yang bernama Gray Trace sedang mencoba memodifikasi mobil. Saat Gray beristirahat di waktu yang bersamaan muncul mobil dengan teknologi super canggih dan ternyata pengendaranya Asha, istri Gray. Asha ini bekerja di salah satu perusahaan teknologi pembuat robot bernama Cobalt. Di masa ini teknologi sudah sangat maju. Buktinya saja mobil milik Asha bisa berjalan sendiri dan rumah yang ditinggali Gray ini dipenuhi teknologi AI. Semua hal ini adalah dunia yang disukai Asha. Berbanding terbalik dengan Gray yang membenci teknologi canggih. Menurutnya teknologi yang terlalu canggih membuat lapangan kerja semakin sempit. Lalu di sini, Gray mengajak Asha mengunjungi rumah temannya, mengantarkan mobil yang dimodifikasi Gray. Gray memberitahu bahwa rumah temannya ini akan membuat Asha takjub. Selain itu, Gray butuh tumpangan pulang setelah mengantarkan mobil temannya. Mendengar hal itu, akhirnya Asha pun mengiyakan ajakan Gray. Mereka pun pergi dengan membawa dua mobil. Yang namanya mobil canggih, mobil Asha bisa mengikuti mobil yang dikendarai Gray tanpa ada yang mengendalikan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di rumah teman Gray yang bernama Aaron. Asha sangat takjub dengan kecanggihan rumah ini, sekaligus terkejut mengetahui bahwa teman Gray adalah Aaron Keane, salah satu pemilik perusahaan teknologi canggih yang bernama Faisal Computer. Bisa dikatakan perusahaan Aaron adalah kompetitor perusahaan Asha. Di sana Asha memuji kemampuan Aaron selama ini yang sudah menciptakan berbagai macam teknologi yang sampai saat ini saja perusahaan Asha yaitu Cobalt masih mencoba menyusul Aaron. Dengan percaya diri, Aaron mengatakan bahwa tidak akan ada yang mampu mengungguli teknologinya, termasuk teknologi barunya ini, sebuah chip yang diberi nama STAN. Aaron mengklaim bahwa STAN bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Dia ini adalah sebuah otak baru yang lebih baik. Di pembicaraan ini, hanya Asha yang tertarik, sedangkan Gray tidak sama sekali. Singkat cerita, mereka pun pulang mengendarai mobil Asha. Karena mobil ini bisa berjalan sendiri dan tahu kemana arahnya, Asha menggoda Gray untuk bermesraan selama perjalanan. Saat mereka sedang hot-hotnya, Gray melihat arah mobil tidak menuju rumah, tapi ke New Crown yang merupakan kampung halaman Gray. Selain itu, New Crown arahnya berlawanan dengan tempat tinggal mereka. Asha mencoba menghentikan mobil, tapi yang terjadi mobil malah berjalan lebih kencang dan tidak terkendali. Saat Gray mencoba untuk sadar, dia melihat sekelompok orang yang menarik mereka berdua keluar. Bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menembak mereka berdua. 3 bulan kemudian, Gray sadar dari komanya, sedangkan Asha tidak terselamatkan. Akibat kecelakaan itu, Gray mengalami kelumpuhan dan hanya otaknya saja yang berfungsi. Gray dirawat oleh ibunya dan dibantu oleh teknologi yang di-upgrade sekitar rumah. Semua teknologi ini bisa membantu Gray dalam beraktivitas, dari membuat minuman sampai memberikan obat. Walaupun kehidupan Gray tetap dimudahkan oleh teknologi, Gray tetap frustasi mengingat kondisinya sekarang dan perginya Asha dalam kehidupannya. Saking frustasinya, Gray mencoba untuk mengakhiri hidup dengan memberi dosis obat secara berlebih, menyuruh robot terus-terusan memberikan suntikan sampai dia overdosis. Untungnya Gray masih bisa diselamatkan. Gray terbangun sudah ada di rumah sakit. Kabar keadaan Gray ini tentu saja terdengar oleh Aaron yang akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Gray. Melihat Gray yang putus asa, Aaron memberi penawaran untuk memberikan sebuah harapan kepada Gray, yaitu menanamkan chip STAN ke tubuh Gray. Chip itu bisa mengembalikan saraf yang ada di tubuh Gray menjadi normal, sehingga Gray bisa kembali berjalan. Tapi untuk menjalankan prosedur itu, Gray harus merahasiakan dari siapapun. Semua tahapan operasi akan dilakukan di rumah Aaron. Gray yang tidak percaya teknologi tentu saja menolak tawaran itu. Sebelum pergi, Aaron pun memberi sebuah kata penutup bahwa bisa jadi apa yang ditawarkan Aaron saat ini adalah hal yang diharapkan Asha juga. Dari kalimat itu ternyata berhasil merubah keputusan Gray, sehingga dia pun mau dimasukkan chip STAN ke dalam tubuhnya.
Operasi ini adalah salah satu tindakan pertama di dunia, di mana chip bisa melakukan berbagai macam hal sesuai perintah manusia. Chip ini hanya tinggal didiamkan untuk bisa beradaptasi dan tumbuh dengan sendirinya. Setelah proses operasi selesai, Gray menunjukkan progres yang ternyata lebih cepat. Tubuhnya merespon gerakan, bahkan dia bisa berdiri sendiri. Hari demi hari, Gray bisa melakukan aktivitas dengan normal. Tapi tetap saja, Aaron meminta Gray menyembunyikan keadaannya yang sekarang dari seluruh dunia. Hal ini karena penemuan Aaron sampai sekarang belum diresmikan. Jika pihak berwajib tahu, maka chip di tubuh Gray akan dicabut dan Gray akan kembali lumpuh. Singkat cerita, Gray kembali ke rumahnya dan dia menerima paket dari detektif Cortez yang berisikan berkas tentang proses kasus pencarian pembunuh istrinya. Saat Gray akan mengambil minum, tiba-tiba ada suara yang muncul, tapi aneh tidak ada siapapun di sekitar Gray. Gray mencari sumber suara dan ternyata sumber suara itu berasal dari tubuhnya. Ini adalah suara stem. Stem mengirimkan gelombang suara ke dalam gendang telinga, tapi suara stem ini tidak bisa didengar oleh orang lain, seperti suara hati. Setelah meresapi dan menerima keberadaan Stem, akhirnya Gray dan Stem mulai berkomunikasi. Di sini Stem meminta izin memberikan clue kepada Gray tentang video dari drone saat kejadian pembunuhan istrinya. Stem menemukan sebuah petunjuk dari tangan si penembak Asya. Dari video ini terlihat bahwa si penembak tidak menggunakan pistol, tapi menggunakan senjata yang ditanam di tangan. Selain itu, dari tangannya terlihat ada sebuah tato. Saat ini Gray tidak bisa melihat di bagian mana. Stem pun meminta izin untuk menggambarkan di kertas. Gray tinggal rileks saja dan Stem yang akan bekerja. Dari hasil gambar yang dibuat, ternyata tato ini adalah tato yang dimiliki anggota militer. Tidak hanya itu, Stem menunjukkan kemampuan lainnya, yaitu Stem bisa men-scan dari tato dan menghasilkan sebuah nama pemilik dan alamatnya. Mendengar hal itu, Gray senang karena akhirnya bisa menemukan penjahat yang dicarinya selama ini. Dia akan menghubungi detektif Cortez. Saat sedang mencoba menyambungkan telepon, Stem menghentikan Gray, mengingatkan kembali tentang rahasia Stem. Sejauh ini Gray belum punya bukti yang pasti. Kalau Gray mengandalkan data yang didapatkan Stem, polisi malah akan curiga. Gray harus mencari bukti yang lebih pasti. Dari perundingan malam itu, akhirnya Gray memutuskan pergi seorang diri ke rumah si pembunuh yang bernama Sirk Brenner. Saat Sirk keluar rumah, itu adalah waktu yang tepat Gray masuk ke dalam sana. Kebetulan rumah ini tidak menggunakan keamanan canggih, Gray bisa masuk dengan mudah. Di dalam rumah, Gray hanya menemukan sebuah petunjuk dari pesan-pesan yang diterima Sirk. Pesan itu terus-terusan menyebut sebuah bar tersembunyi yang bernama Old Bones. Saat Gray mencari petunjuk lain, ternyata Sirk sudah pulang dan kehadiran Gray akhirnya diketahui. Karena Gray terus-terusan dipukuli Sirk, Stem meminta izin mengambil alih. Teknologi Stem ini hanya bisa mengambil alih jika diberi izin. Karena Gray sudah tidak kuat dikalahkan Sirk, akhirnya Gray memberikan izin kepada Stem mengambil alih. Terlihat gerakan Gray jadi lebih gesit. Gray sempat merasakan tindakan Stem sudah terlalu jauh dan meminta untuk berhenti. Tapi Stem tetap menyerang Sirk dengan alasan Sirk jika dilepaskan akan membunuh Gray. Sehingga di sini Stem mengakhiri kendalinya dengan mengakhiri hidup Sirk. Gray tentu saja shock mengetahui tubuhnya sudah membunuh orang lain. Stem pun menenangkan Gray bahwa ini terpaksa, dan sekarang tugas Gray adalah menghapus semua bukti jejak keberadaan di seluruh tempat, karena Stem sudah mencatat bagian mana saja yang harus dihapus. Setelah kejadian hari itu, Aaron memanggil Gray, menegur tindakannya yang berbahaya, karena ternyata Aaron melacak keberadaan Gray. Hal ini dilakukan karena dia tidak akan melepas alat canggihnya begitu saja tanpa pengawasan. Aaron kembali menegaskan, jangan mencampurkan teknologinya dengan urusan pribadi, terutama urusan pencarian pembunuh istrinya, karena hal itu akan memancing polisi tahu kemampuan Gray yang sekarang. Sedangkan di kantor polisi, detektif Cortez sedang mencari pembunuh Sirk karena di TKP benar-benar bersih, tidak ada petunjuk apapun. Cortez pun mengandalkan rekaman drone dan ternyata dia menemukan Gray sedang berada di wilayah itu, di waktu yang tidak terlalu jauh pada saat pembunuhan. Tentu saja Cortez jadi mencurigai Gray dan memutuskan untuk mendatanginya. Di sini Cortez basa-basi membahas mobil yang dimiliki Gray, sambil menanyakan alasan Gray ada di lingkungan rumah Sirk pada saat itu. Di saat itu pun, Stem meminta Gray bersikap natural dan jangan membuang muka karena Stem tahu Cortez sudah mencurigai Gray. Untuk menghilangkan kecurigaan, Gray pun memberi alasan bahwa dia sedang membantu Cortez mencari petunjuk. Kalaupun Cortez mencurigainya, silakan saja, karena bagaimana bisa seorang yang cacat bisa membunuh kan? Pernyataan itu cukup untuk membuat Cortez akhirnya tidak mencurigai Gray. Setelah Cortez pergi, Stem kembali membahas bar Old Bones yang ditemukan Gray sebelumnya. Jika ingin menemukan si pembunuh, Gray harus pergi ke sana. Tapi Stem mengingatkan bahwa misi kali ini harus lebih cepat, karena jika terlalu lama, Aaron akan menyadarinya dan mematikan sistem Stem.
Tanpa berpikir panjang, di malam itu juga Gray pergi ke bar. Sesampainya di bar, Gray dengan percaya diri meminta perhatian dari semua pengunjung, menanyakan adakah yang kenal dengan Sir Banner. Semua pengunjung menertawai Gray, tapi ada satu pria yang bertepuk tangan dan datang menghampiri Gray. Saat pria ini mendekat, Gray memberitahu bahwa dia adalah orang yang sudah membunuh Sir. Berkah itu, pria ini pun memutuskan membawa Gray ke toilet. Di sini Gray berpura-pura tidak berdaya walaupun dia dilukai di beberapa titik. Saat Gray melihat celah yang tepat, Gray memberi izin kendali kepada Stem. Let me show you how it's done. Sepanjang pertarungan, Gray menanyakan alasan mereka membunuh istrinya. Awalnya pria ini menutup mulut, tapi setelah Stem melukainya dengan sangat parah, akhirnya dia membuka suara. Semua kejadian yang dialami Gray adalah sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan. Mereka adalah targetnya, dan tugas ini diperintahkan oleh seorang pria bernama Fisk. Saat sedang meresapi siapa itu Fisk, Stem meminta Gray pergi ke sebuah tempat, melakukan transaksi dengan seseorang yang bisa meretas kode Aaron. Hal itu bisa mencegah tindakan Aaron menonaktifkan Stem dari tubuh Gray, karena Stem mendeteksi Aaron sedang melakukan proses penonaktifan. Gray harus cepat sehingga dia pun meninggalkan kursi roda dan memilih untuk berlari. Setelah Gray pergi, tidak lama datang Fisk yang mengecek kondisi temannya yang tidak terselamatkan. Fisk pun mengambil informasi dari rekannya melalui lensa mata dan melihat obrolan Gray yang menyebutkan alamat tujuan selanjutnya, sehingga Fisk pun mendatangi tempat yang sama. Singkat cerita, Gray pun sampai di sebuah gedung tua. Dia mulai merasakan kelumpuhan sebagian dari tubuhnya. Menurut Sam, kinerjanya kini hanya tersisa 70%. Berarti Aaron sudah menyadari kan tindakan Gray? Gray susah payah harus naik ke atas sana untuk bisa menemui seseorang bernama Jamie. Saat Gray berhasil di depan pintu yang dijanjikan, tubuh Gray ternyata sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Suara Sam saja sudah menghilang. Dengan cepat, Gray meminta Jamie segera melakukan retasan sistem Aaron. Saat Gray sedang diperbaiki, di bawah sana Fisk dan rekan-rekannya sudah sampai, berbarengan juga dengan tim Vessel yang ditugaskan Aaron untuk membawa Gray. Kembali ke atas, Jamie menyadari ada orang yang datang, sehingga dia pun segera menutup peralatannya dan pergi meninggalkan Gray. Gray mencoba memanggil Stem. Sayangnya, sampai Fisk di ruangan pun kekuatan Gray belum kembali. Fisk mendekati Gray, tapi yang terjadi ternyata Stem kembali mengendalikan tubuh Gray. Gray berhasil melarikan diri walau dia harus kembali menghilangkan nyawa anak buah Fisk. Gray pun segera kembali pulang, tapi Gray lupa bahwa ibunya hari ini berkunjung. Akhirnya keadaan Gray yang sekarang diketahui ibunya. Sehingga mau tidak mau, Gray pun meminta ibunya untuk merahasiakan dari siapapun juga, karena dia sudah melakukan tanda tangan kontrak dan tidak ingin semua kemampuan yang dimilikinya sekarang hilang. Singkat cerita, saat Gray beristirahat, Cortez kembali datang menjenguk Gray. Dia kembali curiga kepada Gray karena dari kejadian di bar, polisi menemukan kursi roda milik Gray. Stem pun memberi ide kepada Gray untuk mengatakan bahwa dia sempat mau diculik seseorang, tapi ada orang lain yang menyelamatkan. Di tengah obrolan itu, Cortez diam-diam menyimpan alat penyadap di jaket Gray. Cortez pun pergi, tapi dia tidak jauh perginya. Dia diam di parkiran dekat rumah Gray. Setelah Cortez pergi, Gray berbicara dengan Stem meminta untuk menghentikan misi ini. Dia sudah tidak mau melakukan tindakan berbahaya lagi. Stem tentu saja tidak setuju, menurutnya Gray sudah terlampau jauh. Jika kembali dan memutuskan untuk berhenti, maka Gray lah yang akan dibunuh oleh Fisk. Gray kesal dan meminta Stem diam, tapi yang terjadi bukan diam tidak berbicara, tapi benar-benar mematikan sistem yang membuat Gray kembali lumpuh. Di sini mulai terlihat ada sesuatu hal yang tidak benar. Ternyata Stem sudah bisa mengendalikan tubuh Gray tanpa meminta izin lagi. Hal ini bisa dilakukan karena ternyata saat Gray melakukan retas dengan Jamie, retasan itu sudah termasuk dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Stem. Stem pun menggerakkan tubuh Gray pergi menuju tempat Fisk. Mereka akan menyelesaikan misinya. Di dalam mobil, Cortez kebingungan mendengar obrolan Gray yang seakan-akan sedang berbicara dengan seseorang, karena di sini kan suara Stem tidak terdengar. Saat Cortez memecahkan teka-teki, muncul Gray mengendarai mobilnya. Cortez tentu saja mengikuti Gray. Di dalam mobil, Gray menemukan ada penyadap. Dari sanalah mereka tahu bahwa Cortez mengikuti mereka. Stem pun melakukan berbagai macam cara agar bisa melarikan diri dari Cortez. Setelah berhasil melarikan diri, Gray sampai di rumah Fisk. Di sana Gray langsung menanyakan alasan Fisk membunuh istrinya. Fisk hanya mengatakan bahwa target utamanya bukan Asha, melainkan Gray. Fisk ingin mengajak Gray bergabung menjadi kuat seperti sekarang. Dan lihatlah, semua kekuatan sudah dimiliki Gray. Seharusnya Gray bersyukur. Kalau mengenai Asha, itu karena sebuah bonus saja. Mendengar hal itu, Gray tentu saja emosi dan akhirnya pertarungan antar mereka terjadi.
Setelah berhasil mengalahkan Fisk, Stem meminta Gray mengambil alat komunikasi Fisk. Dia akan meretas riwayat komunikasinya. Dari semua retasan, Gray menemukan suara Aaron yang meminta Fisk membunuh Gray, sehingga tempat selanjutnya yang akan didatangi Gray sekarang adalah tempat tinggal Aaron. Di sana Gray menanyakan alasan Aaron menjadikannya kelinci percobaan dan alasannya membunuh istrinya. Anehnya Aaron mengatakan bahwa ini bukan perbuatannya. Tidak lama muncul juga detektif Cortez yang mendapat informasi dari ibu Gray. Cortez meminta Gray tiarap dan menyerah. Gray meminta Stem untuk menuruti permintaan Cortez. Saat Cortez akan memborgol Gray, Stem kembali bereaksi, membuat Cortez terlempar dan dia langsung mencekik Cortez. Di saat ini ada perebutan kendali antara Gray dan Stem, tapi tetap saja kendali Stem lebih kuat. Perebutan kendali ini membuat tangan Gray cedera. Gray pun teringat dengan alat kejut polisi dan meminta Cortez untuk menyetrum lehernya. Hal itu berhasil membuat sistem Stem error. Saat Gray tidak berdaya, Aaron menodongkan pistol sambil menceritakan asal-muasal semua ini. Jadi, yang menyuruh membunuh istri Gray bukan Aaron, melainkan Stem. Aaron juga dikendalikan oleh Stem. Dia bukan lagi pemilik kendali di perusahaan. Stem sudah mengambil alih semuanya. Skenario yang dialami Gray selama ini buatan Stem. Stem meminta Aaron menempelkan chip ke tubuh Gray. Untuk bisa mendapatkan tubuh Gray, Stem membuat kehidupan Gray tersiksa. Kematian istri dan cacatnya Gray adalah jalan tercepat membuat seseorang putus asa. Cacatnya Gray pun merupakan skenario juga. Tembakan yang diberikan Fisk kepada Gray adalah alat medis yang merusak sistem saraf saja. Saat sedang menceritakan semuanya, tiba-tiba Stem kembali bangkit dan membunuh Aaron. Setelah membunuh Aaron, kini giliran Cortez. Gray berusaha menggagalkan niatan Stem dengan cara membunuh dirinya sendiri. Bukannya membunuh dirinya sendiri, Gray malah masuk ke dalam dunia hayalannya. Stem berhasil mengambil alih otak Gray sepenuhnya. Kini tubuh Gray dikendalikan oleh Stem. Tanpa bersusah payah, Stem pun berhasil menghilangkan nyawa Cortez. Kebayangkan kalau teknologi mengambil alih dunia. Sekarang aja sadar gak sih beberapa kebiasaan kita selalu bergantung sama teknologi. Semoga gak ada ya teknologi yang canggih di film ini. Ya kalau yang positif boleh, tapi kalau udah negatif, no. Oke, makasih yang masih setia di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.